Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus presenter Nina Carolina atau yang lebih dikenal dengan nama Mpok Alpa meninggal dunia pada Jumat 15 Agustus 2025. Mpok Alpa meninggal di usia muda yakni 38 tahun. Mpok Alpa meninggal setelah berjuang melawan kanker payudara selama 3 tahun terakhir. Penyakit ini pertama kali terdeteksi saat dirinya tengah mengandung dan terus berkembang hingga akhirnya menyebar ke paru-paru. Di Indonesia, kanker payudara menjadi penyakit mematikan bagi perempuan. Penyakit ini bahkan dijuluki silent killer karena membunuh secara diam-diam dan muncul tanpa gejala awal. Dokter spesialis penyakit dalam Dr. Daniel Rizky menjelaskan, kanker payudara disebut silent killer karena pada stadium-stadium awal kanker payudara ini tidak mempunyai gejala. Kan seperti sel kanker. Jadi sel kanker itu awalnya adalah sel normal yang kemudian mengalami mutasi genetik oleh berbagai hal dan akhirnya sel normal itu berubah menjadi sel yang jahat. Sel yang jahat itu mempunyai berbagai sifat yang tidak dimiliki oleh sel normal. Seperti salah satunya adalah yang ciri khasnya adalah sel yang invasi, alias dia bisa menembus ke sel-sel atau jaringan yang di sekitarnya sehingga bisa menyebabkan nanti akhirnya penyebaran. Sel kanker ini sendiri juga sifatnya lebih susah untuk mati, susah untuk dibunuh, tidak seperti dengan sel normal. Nah, kenapa disebut silent killer? Karena umumnya pada stadium-stadium awal sel atau kanker payudara ini sering tidak mempunyai gejala. Jadi misalkan hanya ada benjolan kecil, kemudian individu yang terkena itu mengabaikan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dengan berjalannya waktu, karena diabaikan, ada benjolan kecil sajalah, sudah biarin saja, tidak mencari pertolongan lebih lanjut. Akhirnya kemudian ketemu dokter atau ketemu tenaga medis yang lain, itu ditemukan pada stadium yang sudah lebih tinggi. Sehingga otomatis kalau kita tahu pada hampir semua kanker, begitu stadium itu sudah naik ke stadium yang lebih tinggi, maka otomatis harapan hidup dan harapan kesembuhannya menjadi lebih rendah dibandingkan kalau kita ketemu pada stadium yang lebih awal. Nah, itulah kenapa disebut sebagai silent killer, karena pada stadium-stadium awal umumnya tidak ada gejala. Berdasarkan data WHO, kanker payudara menyebabkan sekitar 670.000 kematian secara global pada tahun 2022. Diperkirakan terdapat 2,3 juta perempuan yang didiagnosis kanker payudara. Adapun sekitar 99% kanker payudara terjadi pada perempuan dan sisanya yakni 0,1% kanker payudara terjadi pada laki-laki. Data BPJS Kesehatan mengungkap, kanker menjadi penyakit kasta tropik dengan pembiayaan terbesar kedua setelah penyakit jantung, yakni sebesar 3,5 triliun rupiah. Jadi kanker payudara ini mempunyai beberapa gejala. Gejala yang paling sering dan paling umum itu adalah adanya benjolan di sekitar daerah payudara dan juga di daerah ketiak. Itu juga bisa ya, arahnya kalau kita misalnya sedang mandi, kemudian kita membersihkan daerah payudara, ketiak, kemudian kita meraba benjolan, itu mungkin suatu tanda bahwa kita harus ketemu oleh tenaga ahli untuk menentukan apakah benjolan itu adalah sesuatu yang jinak atau ganas. Jangan takut, karena hampir sebagian besar mayoritas kasus itu lebih daripada 80% itu adalah kasus-kasus yang jinak benjolannya. Sehingga tidak berarti oh saya punya benjolan pasti saya punya kanker atau saya punya keganasan, itu tidak. Nah, kemudian gejala-gejala yang lain selain gejala benjolan itu biasanya ada perubahan juga di kulit dari daerah yang terkena kanker di payudara. Misalnya kulitnya seperti kulit jeruk, jadi seperti itu, atau ada seperti kulitnya tuh tertarik ke dalam, atau kadang-kadang juga bisa kita tiba-tiba dari puting itu keluar cairan atau juga bisa darah. Daripada stadium-stadium yang lanjut, stadium 4 misalnya yang sudah disertai dengan penyebaran ke organ lain,
itu gejalanya bisa datang sesuai dengan gangguan pada organ yang terkena dari kanker payudaranya. Contoh misalnya dia awalnya kanker payudara, kemudian dia menyebar ke paru, misalnya alami penyebaran ke paru. Maka pasien itu bisa saja datang dengan keluhan sesak napas. Dok, saya sesak napas gini-gini, setelah kemudian dilakukan pemeriksaan, dilakukan foto ronsen dan macam-macam, loh ternyata kok awalnya ada benjolan di payudara. Nah itu bisa saja. Selain Po Alpa, pelawak Sri Mulat Nunung juga pernah berjuang melawan kanker. Dia didiagnosis kanker payudara pada Februari 2023. Kala itu dia mendeteksi ada benjolan kecil di payudaranya. Kemudian Nunung menjalani operasi, 6 kali kemoterapi dan terapi target. Nunung bahkan harus menjual aset untuk membiayai pengobatannya. Namun kini kabar baiknya, pada pertengahan 2024, dia dinyatakan sembuh dan juga sudah bersih dari kanker. Dokter juga menyebut penyakit tersebut tidak memberikan risiko genetik bagi anak cucunya. Kanker payudara itu secara umum dibagi menjadi 2 besar. Yang pertama adalah terapi lokal dan yang kedua adalah terapi sistemik atau terapi yang menyeluruh. Terapi lokal itu adalah terapi yang fokus hanya di daerah yang lokal atau daerah yang di situ-situ saja. Contoh terapi lokal itu apa? Contohnya adalah pembedahan. Yang kedua adalah penyitaan, itu adalah terapi lokal. Sehingga misalnya ada benjolan, nah bisa dibedah, bisa disinar, itu lokal, hanya di daerah situ. Sedangkan terapi sistemik itu yang mengenai seluruh tubuh kita kena, yang biasanya dimasukkan melalui infus, pencernaan, atau juga yang bisa dimakan atau diminum obat gitu. Dan kadang juga ada yang bisa disuntik di bawah kulit. Nah itu apa saja jenisnya? Ada kemoterapi, ada terapi target, ada imunoterapi, dan ada terapi hormon. Jadi pengobatan kanker payudara itu hanya ada 2 jenis besar itu, yaitu lokal dan juga terapi sistemik. Belajar dari kasus Nunung, melawan penyakit kanker bukan hal yang mustahil kok. Meski penuh perjuangan, namun dokter meyakini pasien dapat bersih dari kanker jika sel kanker ditemukan pada stadium awal. Stadium awal, jadi kanker payudara itu dimulai dari stadium 0, stadium 0 sampai stadium 4. 0, 1, 2 resiko bersihnya itu tinggi sekali ya, jadi di atas 90% bisa baik. Stadium 3 mulai turun ya, 60-70%. Stadium 4 itu yang lebih susah ya, di bawah 50%. Sehingga sebisa mungkin pentingnya screening dan deteksi dini kanker itu sangat penting. Sehingga kalau kita ketemu dan kita memang punya kanker, misalnya kita kebetulan dapat berkat dapat kanker gitu ya, langkah lebih baik ketemu di stadium awal, stadium 1, 2, itu otomatis penata laksanaannya, pengobatannya, biaya yang dikeluarkan semua akan jauh lebih efisien dibandingkan kita ketemu di stadium 3 atau stadium 4 misalnya. Kanker payudara mungkin memang penyakit mematikan, tapi kita tidak boleh diam saja dalam melawannya. Setiap langkah pencegahan, setiap pemeriksaan dini, dan setiap kesadaran yang kita lakukan adalah cahaya yang mampu membuka harapan untuk masa depan. Ingat ya, kanker payudara bukan hanya isu perempuan, melainkan isu kita semua. Yuk, mulai dari diri kita sendiri, lakukan deteksi dini, jaga pola hidup sehat, dan sebarkan kesadaran ini kepada sebanyak mungkin orang. Karena satu langkah kecil yang kita ambil bisa menjadi langkah besar untuk menyelamatkan kehidupan.